Tidak, sekarang pergi Masjid Biru. Tapi sekarang saya datang ke sini ada acara Masjid Biru Hagia Sophia. Tidak ada satu orang yang tanya untuk Masjid Biru. Saya bilang, Bapak Ibu, Masjid Biru Hagia Sophia. Bapak Ibu, Masjid Biru Hagia Sophia. Tidak ada satu lagi, ganti 1 tahun ya. Bapak Ibu, jangan lupa ini bukan bangunan aja ya. Hagia Sophia ada mana yang besar sekali. Kenapa? Karena ini bangun sebagai gereja. Dapat 532 oleh Kaisar nama Justinian atau Justinianus. Dia bangun itu tidak untuk pakai sebagai gereja aja. Dia bangun satu simbol di dunia. Ini simbol Kristiani. Artinya untuk dia, Kristiani menang karena menjadi agama terbesar. Waktu itu sudah ada agama Islam 531 belum ada. Dia bangun itu untuk lihat semua dunia Kristiani agama yang terbesar. Tapi nanti kira-kira 900 tahun lalu Fatih Sultan Mehmet menakluk kota. Hari 3 dia berubah ini, tambahkan menara-menara untuk menjadi jami. Ini boleh untuk dia bangun jami-jami lain di mana-mana? Boleh. Dia tidak berubah semuanya gereja-gereja untuk jami, tapi dia berubah Hagia Sophia. Kenapa? Kenapa Hagia Sophia? Karena ini tidak bangunan aja, ini mana? Ini simbol. Untuk lihat dunia, Anda tidak menang. Islam menang. Ini simbol, dia harus berubah itu. Waktu dia masuk Hagia Sophia pertama kali menakluk Istanbul, semua orang yang takut sekali di dalam Hagia Sophia karena takut musuh datang mau membunuh semuanya. Karena dulu orang-orang tentara salib dari Rom datang ke sini membunuh semua orang Kristiani yang ortodoks. Nanti orang-orang pikir sama. Tapi waktu Sultan Mehmet sudah persiapan untuk menakluk, orang-orang lihat tentara-tentara sudah kelilingi kota. Banyak orang Kristiani ortodoks ada pikiran untuk bilang, hey, jangan perang. Silakan, Sultan Mehmet mau ambil kota karena dia orang Islam. Dia tidak seperti tentara salib. Dia tidak mau bunuh. Silakan. Orang-orang Kristiani tahu sudah yang dia ada agama. Iman. Tapi ada orang-orang Kristiani juga yang pikir, oh tidak boleh karena dia orang Muslim, kita orang Kristiani harus perang kota dan harus perang untuk melindungi agama. Tapi dia sukses. Hasilnya dia menjadi sukses. Dia ambil kota dan dia berubah Hagia Sophia untuk jami. Sampai 1935 menjadi museum. Kenapa? Menurut saya, ini tanda tangan di dalam Atatürk ini palsu ya, mungkin Anda tahu. Di dalam ada tanda tangan Atatürk ini palsu. Semua orang Turki tahu tanda tangan Atatürk. Sekarang banyak orang-orang ada pikiran Atatürk tidak pernah pikir untuk berubah ini. Tidak pernah. Tapi orang-orang yang ikut dia ada pikiran. Karena banyak orang-orang yang ikut dia tidak hormat Islam. Kalau Atatürk mau berubah itu, dia mau berubah 2-3 waktu dia menjadi presiden. Kenapa ini menjadi museum 35 12 tahun lagi? Karena ada banyak orang-orang yang tidak ikut pikiran Atatürk. Sekarang saya tidak coba untuk melindungi Atatürk. Menurut saya ini salah untuk berubah ke jami. Tapi saya tahu ini tidak pikiran Atatürk. Waktu itu dia sudah menjadi sakit sekali. Tidak ada pikiran-pikiran yang baik. 3 tahun lagi dia meninggal. Tapi ini menjadi museum, menurut saya tidak boleh. Ini tidak hak. Bagaimana Presiden Erdogan menjadi ini sekarang untuk museum juga? Karena dia bilang Fatih Sultan Mehmet menakluk itu. Fatih Sultan Mehmet dia bertemu dengan Kaiser kota. Mungkin banyak orang dunia tidak tahu itu. Fatih Sultan Mehmet tanya Kaiser, saya menang, kota sekarang menjadi kota saya. Dia bilang ya. Hagia Sophia juga. Dia bilang ya, kota. Oke, harganya Hagia Sophia.
Dia tanya untuk harganya. Kaiser shock. Dia bilang, sudah, Anda ambil kota, termasuk Hagia Sophia. Dia bilang tidak. Saya mau beli karena saya tidak mau ini untuk pemerintahan Utsmani. Saya mau beli untuk saya sendiri dengan uangnya saya. Nanti tidak bisa untuk pemerintahan lagi-lagi berubah karena ini khusus saya. Saya memutuskan atau anak-anak saya memutuskan untuk itu. Nanti dia ada dirikan satu foundation. Ini nama wakaf. Wakaf untuk merindungu itu. Erdogan bisa berubah ini ke jami lagi karena ini menjadi barang khusus Fatih Sultan Mehmet. Iya, wakafnya dia. Tidak bisa untuk orang-orang Republik Turki lagi untuk berubah ke museum. Ini tidak hak. Iya. Karena ini barang sendiri Fatih Sultan Mehmet. Dia bayar uang. Iya. Dia tidak ambil ini untuk pemerintahan kerajaan Utsmani untuk sendiri. Iya. Yang ini hak. Banyak orang coba-coba untuk ganti ini di Eropa. Tapi tidak bisa karena di Eropa ada hak sama. Kalau orang-orang ada barang sendiri, orang sendiri memutuskan untuk lakukan apa-apa. Sekarang menjadi wakaf. Sudah selalu wakaf, tapi berubah Erdogan ini karena untuk aturan itu. Karena Fatih Sultan beli sendiri, bukan untuk pemerintahan. Ya. Artinya bangunan pertama gereja, jami, museum, jami lagi. Saya harap sampai Armageddon jami. Insyaallah. Amin. Harapan saya. Di dalam sekarang ada gambar-gambar dari gereja. Tidak masalah karena orang-orang Muslim tidak ada masalah dengan agama lain. Iya. Tapi tempatnya yang untuk sholat, gambar-gambar seperti Ibu Maryam sekarang tutup. Tidak bisa lihat. Tidak masalah juga. Ya, tidak. Di dalamnya ada lapangan 70 meter. Seperti tempatnya football. Besar sekali. Tinggi, lihat kubah 55 meter tinggi. 60 meter jembatan Selat Bosporus. Sampai Selat Bosporus. Diameter kubah 31 meter diameter yang terbesar. Arsitek Sinan yang arsitek terbaik kerajaan Utsmani, dia shock waktu dia lihat. Dia bilang, bagaimana orang bangun itu? Besar sekali. Dulu tidak ada bangunan di dunia yang besar seperti itu. Nanti dia memperbaiki itu karena Istanbul selalu gempa bumi. Ya, lebih 100 gempa bumi besar. Masih kondisi itu. Kita sudah lihat Efesus, kota Romawi, Hierapolis, Pamukkale, semuanya reruntuhan saja. Bapak Ibu, ini dari waktu itu juga ya. 532 Bapak Ibu. 532. Sekarang mungkin Anda suka pergi ke negara lain-lain juga. Ada banyak tempat untuk wisata. Tapi jangan lupa kalimat saya sekarang mau bilang. Di dunia Anda tidak pernah mau lihat satu bangunan waktu dari ini yang kondisi sama. Iya. Bapak Ibu, ini bangunan 1500 tahun berumur. Bangunan 1500 tahun berumur. 90% original. Kita masuk, kita lihat, ambil foto. Bukan reruntuhan. Kondisi bagus, kita ambil foto-foto. Masuk, sholat bisa. Bagaimana? Karena Mimar Sinan, arsitek Sinan, dia perbaiki itu waktu kerajaan Utsmani. Kalau dia tidak perbaiki itu, sudah menjadi hancur seperti Efesus. Sekarang orang-orang mau lewat reruntuhan saja. Ini bangunan ketiga, tempatnya sama. Bangunan pertama nama Hagia Sophia, ini gereja yang kayu kecil. Nanti orang-orang bakar itu. Karena waktu saya bilang di Efesus, orang-orang agama lain dan orang Kristiani selalu ada fight. Nanti dia bangun gereja dua yang dari batu lebih besar, tapi orang-orang reruntuhan ini juga hancurkan juga waktu itu. Justinian memutuskan untuk bangun yang besar 532 sampai hari ini. Berarti sebelum 532 udah ada ya? Apa? Sebelum 532 sudah ada ya? Sudah. Iya. Pas 532 itu yang ini, yang mulai bangun ini. 5 tahun lagi selesai. Iya. Ini seperti shock.
Lihat ini seperti piramid-piramid. Piramid-piramid bangun 30 tahun lebih, 5 tahun saja. Ini salah satu bangunan terbaik dunia menurut saya, terpenting dunia, karena sekarang ada mana menjadi jami juga. Sekarang kalau Anda suka, saya tahu Anda suka, silakan masuk pintu itu.